saya atau Uli Biasa Elizabeth Marbun. Saya dari kelas AB3H jurusan Administrasi Niaga, Prodi Administrasi Bisnis. Di sini, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang nilai guna total dan nilai guna marginal. Nilai guna atau utilitas adalah kepuasan dan kenikmatan yang diperoleh seseorang dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Kepuasan yang semakin tinggi akan menambah tinggi pula nilai guna atau utility dari barang tersebut. Teori nilai guna terbagi menjadi dua. Yang pertama, teori nilai guna total atau total utility, dan yang kedua, nilai guna marginal atau marginal utility. Di sini saya akan menjelaskan nilai guna total atau total utility adalah jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah barang tertentu. Dan yang kedua, nilai guna marginal atau marginal utility adalah pertambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dan pertambahan atau pengurangan penggunaan satu unit barang tertentu. Hipotesis utama teori nilai guna. Hukum utilitas atau yang dikenal dengan hukum utilitas marginal yang semakin menurun. Tambahan kepuasan yang akan diperoleh seseorang dari mengkonsumsikan satu barang akan menjadi semakin sedikit apabila orang tersebut terus-menerus menambah konsumsinya pada barang tersebut. Syarat pemaksimuman nilai guna. Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membeli unit tambahan berbagai jenis barang akan memberikan nilai guna marginal yang sama besarnya. Nah, kita akan masuk ke contoh. Ini adalah jumlah buah jeruk yang dikonsumsi oleh konsumen. Ada total utility dan juga ada marginal utility. Ketika konsumen mengkonsumsi 0 buah jeruk, maka kepuasannya itu tidak ada, sehingga nilai guna totalnya adalah 0. Kemudian pada saat konsumen mengkonsumsi 1 buah jeruk, maka kepuasannya itu bertambah menjadi 10. Marginal utility-nya bertambah menjadi 10. Sehingga nilai guna totalnya juga bertambah menjadi 10. Selanjutnya, konsumen mengkonsumsi 2 buah jeruk, maka kepuasannya bertambah 8. Marginal utility-nya bertambah 8. Sehingga 10 ditambah 8 menjadi 18. Jadi total utility-nya adalah 18. Dan ketika konsumen mengkonsumsi 3 buah jeruk, nilai kepuasannya bertambah 4. Jadi 18 tambah 4. Maka total utility-nya menjadi 22. Selanjutnya, pada saat konsumen mengkonsumsi 4 buah jeruk, maka kepuasannya itu tidak bertambah. Total utility-nya tetap 22. Nah, ini adalah kepuasan maksimum. Di sini konsumen harus menghentikan mengkonsumsinya jika tidak ada. Jika tidak, maka akan menjadi minus. Seperti di bawah ini. Pada saat konsumen mengkonsumsi 5 buah jeruk, maka tingkat kepuasannya menjadi minus. Mungkin karena sudah kekenyangan, atau bisa saja bosan, sehingga tingkat kepuasannya menjadi minus 5. Dan total utility-nya menjadi 17. Dan selanjutnya, saya akan memberikan kurva nilai guna yang bisa kita lihat. Dan selanjutnya, ini adalah kurva nilai guna. Bisa kita lihat kurva yang warna ungu adalah kurva nilai guna total. Kurva ini terus mengalami kenaikan. Naik, 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 puncak, kemudian mengalami penurunan. Sedangkan kurva nilai guna marginal terus mengalami penurunan sampai perpotongan dengan sumbu X. Dan pada saat itu
konsumsi harus diberhentikan. Diberhentikan itu adalah tingkat kepuasan maksimumnya. Karena jika diteruskan, nilai akan minus. Dan selanjutnya adalah contoh kasus. Akan kita bahas secara bersama-sama. Ini adalah kasus yang pertama. Seorang wanita membeli makanan, yaitu mihun dan ifumi. Dan nilai guna total dari memakan masing-masing makanan tersebut adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini. Di sini ada tabel mihun dan ifumi. Ketika konsumen mengkonsumsi 1 mihun, maka nilai guna totalnya adalah 25. Ketika mengkonsumsi 2 mihun, maka nilai guna totalnya 42. Ketika mengkonsumsi 3 mihun, maka nilai guna totalnya 57. Ketika mengkonsumsi 4 mihun, maka nilai guna totalnya 63. Dan ketika mengkonsumsi 5 mihun, maka nilai guna totalnya 66. Ketika mengkonsumsi 1 ifumi, maka nilai guna totalnya 30. Ketika mengkonsumsi 2 ifumi, maka nilai guna totalnya 50. Ketika mengkonsumsi 3 ifumi, maka nilai guna totalnya 65. Ketika mengkonsumsi 4 ifumi, maka nilai guna totalnya 75. Dan ketika mengkonsumsi 5 ifumi, maka nilai guna totalnya 80. Pertanyaannya adalah, tentukan nilai guna marginal dari memakan mihun dan ifumi. Yang kedua, misalkan harga mihun dan ifumi masing-masing Rp400. Berapakah jumlah mihun dan ifumi yang akan dibelinya jika uang yang akan dibelanjakan sebanyak Rp2.400? Yang ketiga, lukislah grafik guna total dan marginal untuk makanan mihun dan ifumi. Dan ini kita akan menyelesaikannya sama-sama. Dan ini adalah penyelesaian untuk nilai guna marginal. Di sini sudah ada tabel mihun dan ifumi. Ketika mengkonsumsi yang pertama, mihun, nilai guna totalnya adalah 25. Sehingga nilai guna marginalnya juga 25. Dan ketika mengkonsumsi 2, yang dimana nilai guna totalnya itu 42, maka cara mencarinya nilai guna marginalnya adalah 42 dikurang 25. Sehingga hasil nilai guna marginal untuk mengkonsumsi 2 mihun adalah 17. Begitu pula dengan mengkonsumsi ifumi. Ketika mengkonsumsi 1 ifumi, maka nilai guna totalnya itu adalah 30. Sehingga nilai guna marginalnya juga adalah 30. Dan pada saat mengkonsumsi ifumi yang kedua, nilai guna totalnya adalah 50. Cara mencari nilai guna marginalnya adalah dengan cara 50 dikurang 30. Sehingga nilai guna marginal mengkonsumsi 2 ifumi adalah 20. Begitu juga dengan seterusnya ya. Dan di sini pada saat mengkonsumsi 3 mihun dan ifumi, pada saat mengkonsumsi 3 di sini bisa kita lihat nilai guna marginalnya sama-sama 15. Ini adalah konsumsi kepuasan maksimum yang diperoleh dari mengkonsumsi 2 jenis mie. Selanjutnya, soal yang kedua, jika harga setiap barang sama, maka nilai guna akan mencapai tingkat maksimum apabila nilai guna marginal dari setiap barang sama besarnya. Dalam kasus ini, pada mihun ketiga dan ifumi ketiga nilai gunanya sama, yakni 15. Sehingga uang yang dikeluarkan adalah 3 bungkus mihun dikali dengan harga mihun, yaitu Rp400, ditambah 3 bungkus ifumi dikali dengan harga ifumi, yaitu 400. Dan harga yang harus dibayar adalah Rp2.400. Dan selanjutnya ini adalah grafik untuk nilai guna marginal dan nilai guna total untuk mihun dan ifumi.
bisa dilihat pada nilai guna marginal Mihun adalah kurva yang berwarna biru. Sedangkan nilai guna marginal Ifumi adalah kurva yang berwarna merah. Nah, di sini ada tambahan keterangan perpotongan nilai guna marginal Mihun dan Ifumi menunjukkan kepuasan maksimum dalam mengkonsumsi kedua makanan tersebut. Selanjutnya pada kurva nilai guna total. Nah, pada nilai guna total Mihun dan Ifumi terus-menerus mengalami kenaikan. Dan sekarang kita masuk ke kasus yang kedua, di mana soalnya Army ingin membeli baju dan celana untuk dirinya. Harga baju adalah Rp300 dan harga celana Rp500. Nilai guna total yang diperoleh dari mengkonsumsi baju dan celana adalah seperti di bawah ini, di mana konsumsi baju yang pertama nilai guna totalnya 200, nilai guna marginalnya 200. Pada saat mengkonsumsi kedua, nilai guna totalnya itu 300, semakin meningkat. Nah, nilai guna marginalnya 100, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana 300 dikurang 200 dan dapatlah 100. Seperti itu juga untuk yang seterusnya ya. Nah, celana juga seperti itu. Pada saat pembelian celana pertama, nilai guna totalnya 300 dan nilai guna marginalnya itu 300. Pada saat pembelian kedua, nilai guna totalnya 400, nilai guna marginalnya 100, di mana 400 dikurang 300 sama dengan 100. Dan seperti itu juga seterusnya ya. Nah, soal pertama, berapakah kombinasi baju dan celana yang dikonsumsinya untuk memenuhi kepuasan maksimum? Kedua, berapakah jumlah uang yang dibutuhkan untuk memuaskan kebutuhan tersebut? Nah, cara mencari yang pertama, kombinasi baju dan celana yang dikonsumsinya untuk memenuhi kepuasan maksimumnya. Cara mencarinya itu MU per P, di mana nilai marginalnya dibagi price atau harga barang tersebut. Nah, nilai marginal dari baju yang pertama itu 200. 200 dibagi 300 hasilnya 0,66. Yang kedua 100. Yang kedua 100 dibagi 300 hasilnya 0,33, dan seperti itu juga seterusnya. Dan celana seperti itu, nilai marginalnya 300 dibagi 500 hasilnya 0,6. Yang kedua juga seperti itu, nilai guna marginalnya 100 dibagi 500 hasilnya 0,2. Jadi total pengeluarannya itu pada tabel ini terdapat nilai tingkat kepuasan yang sama. Nah, di mana pada saat pembelian baju ketiga dan pembelian celana keempat. Jadi total pengeluarannya adalah 3 dikali Rp300 ditambah 4 kali Rp500, dan hasilnya itu menjadi Rp2.900. Inilah hasil dari video saya